Kewirausahaan Pemuda di tahun 2022, serta menjadi analisis kebijakan ahli utama pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sejak 2023, pendampingan implementasi kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, menjadi pembina pada beberapa yayasan sosial dan keagamaan, dan menjadi narasumber berbagai seminar, workshop, pelatihan pemuda tingkat regional, nasional, dan internasional dalam bidang kebijakan publik dengan fokus pada isu kepemudaan, pengembangan karakter pemuda, wawasan kebangsaan, pengembangan kewirausahaan pemuda, serta narasumber keagamaan Islam. Moto hidupnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Luar biasa sekali. Terima kasih sebelum karena hari ini kita ngobrol sedikit sebelum masuk ke materi. Boleh ya Pak ya? Boleh. Karena hari ini kita akan membahas tentang generasi Z, Gen Z. Saya sebagai peralihan dari milenial ke Gen Z, Pak. Saya lahir di tahun 94. Sebagai motivator literasi Indonesia pun, target pasar kami adalah Gen Z. Saya juga sekarang bergabung menjadi guru tamu di sebuah SMK di Yayasan di Sukabumi, Yayasan Yasti, menjadi guru bisnis dan retail. Saya juga menghadapi generasi Z. Memang pada dasarnya kita akan menghadapi Indonesia emas di 2045 adalah yang akan menghadapi adalah generasi Z. Bagaimana Pak pendapat Bapak sebenarnya secara singkat saja mengenai generasi Z di era digitalisasi ini, tentang mentalisasi mereka untuk menghadapi nantinya Indonesia emas 2045. Mangga Bapak silahkan untuk dijawab secara singkat sebelum kita masuk ke materi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya beberapa menyapa Pak Ibu Kepala Dinas, Bu Galih, dan Mas Indra. Kemudian ternyata ada beberapa teman, ini ada Pak Sahrul Bayan di sana. Itu teman kita, juga teman-teman yang lain ya. Semua anggota, jadi sebutkan perpustakaan di daerah Cisarua kalau nggak salah ya. Kak Lintas ya, yang luar biasa. Betul Bapak. Sebelum jawab juga nih, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi, untuk kita bersama-sama, untuk kita diskusi mungkin ya, awalnya diskusi, nanti mudah-mudahan lama-lama bisa terjadi kolaborasi antara perpustakaan di Kota Sukabumi dengan satu di antaranya dari Kementerian Olahraga. Baik. Pertanyaan awal yang sangat menggelitik ini dan menjadi konsen kita bersama-sama, bagaimana karakteristik atau mungkin situasi umum lah tentang generasi Z. Jadi Bu Kadi sudah menyebutkan, juga Mbak Rinta sudah menyebutkan ya, kira-kira usia generasi Z itu seperti apa, sudah ketahuan kita bersama-sama ya, yang lahir antara 96 atau 97-an lah gitulah, sampai 2000 berapa lah itu, teman-teman sudah tahu semuanya ya. Kalau kita petakan memang pasti sangat beragam, tidak bisa kita generalisasi yang bisa berlaku secara umum. Tentu saja seperti itu. Yang perlu kita bicarakan juga adalah selain masing-masing generasi Z itu memiliki karakter, punya talenta, punya berbagai macam hal, misalnya ya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya dengan karakter, dengan perilaku dan sebagainya, perbedaan pola pikir dan sebagainya memang sedang terjadi seperti itu. Sehingga bukan tidak mungkin ya, misalnya di dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat dan sebagainya, terjadi ini Mbak, terjadi gesekan-gesekan gitu ya. Yang satu ingin berlari cepat dengan kemampuan dan talentanya, yang satu misalnya masih berkutat dengan paradigma yang lama. Saya sih optimis ya, meskipun yang saat ini mungkin ya, kami ini sebagai generasi yang tua belum sepenuhnya mampu menyadari dan bisa mengoptimalkan peran talenta yang ada di generasi Z. Karena paradigma yang dipakai oleh tingkat usia yang berbeda itu akan menghasilkan cara pandang yang berbeda. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana mempertemukan
mempertemukan cara pandang generasi Z, kemudian dengan cara pandang kita-kita yang relatif ya, lebih dewasa dan sebagainya. Pasti ada titik temunya. Nah, nanti kita cari di dalam diskusi ini supaya lebih menarik lah. Kira-kira gitu Mbak Rintas. Baik Bapak, luar biasa sekali jawabannya Pak. Memang kita kan menghadapi dari Gen X, Bapak di Gen X berarti ya Pak ya, karena 1962. Lalu ke generasi Y, generasi kami di 90-an, lalu masuk ke generasi Z. Ya, Baik Bapak, mungkin sudah tidak sabar audiens dan hadirin ingin sekali mendapatkan tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi Gen Z menuju Indonesia Emas 2045. Maka itu waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Andes Imam Gunawan SM MAP kami persilahkan. terima kasih Mbak Rintas. Waktunya berapa lama Mbak Rintas? Sebentar nanti saya tanyakan dulu ke panitia, mungkin di 1 jam mungkin ya Pak ya, atau di nanti saya cut kalau sudah waktu Baik, ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih yang akan mengoperasikan dari admin di sana ya. Betul Mbak? Atau dari saya sendiri? Oh iya, kalau dari Bapak boleh. Admin yang akan menginginkan Pak. Mau dari Bapak atau dari admin? Enggak. Oke, dari aja, dari teman admin aja, biar saya tinggal ngomong aja ya. Oke, siap Pak, siap. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati, saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita akan mulai dan perlu saya sampaikan kepada teman sekalian bahwa apa yang saya sampaikan mungkin sifatnya masih general ya, karena waktu kemudian ini juga pertemuan yang pertama di kesempatan kali ini. Meskipun beberapa teman-teman yang lain mungkin sudah pernah berdiskusi, pernah bertemu dengan saya di berbagai macam kesempatan. Diskusi kita pada kesempatan kali ini akan kita mulai dari sebuah mimpi ya. Slide berikutnya. Inilah mimpi dari kita semua. Slide aja berikutnya lagi, langsung ke mimpi aja. Inilah mimpi kita. Visi ya, mohon maaf, Mbak ya. Kita mulai dari sini. Sehingga pada saat kita berbicara tentang situasi dan kondisi kekinian, maka kita tetap terikat dengan terkait dengan agenda besar bangsa kita. Mohon maaf, saya sampaikan ya, mengingatkan kembali bahwa visi di tahun 1945 yaitu membentuk negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Ini adalah visi ini saya sebutkan sebagai visi abadi. Visi abadi karena memiliki makna yang mempunyai dinamika yang berkembang sesuai dengan situasi budaya, perkembangan zaman masing-masing. Merdeka, misalnya ya, makna merdeka itu tentu saja juga berkembang. Kalau dulu misalnya pada saat sebelum 1945, teman sekalian, makna merdeka bisa jadi hanya sempit ya, mungkin sempit bagaimana kita bisa terbebas dari bentuk kolonialisme. Penjajah bisa kita hilangkan. Tapi apakah iya saat ini itu kemerdekaan itu? Mungkin penjajahan masih ada, tapi bentuknya bukan penjajahan seperti dahulu dan sebagainya. Sehingga makna merdeka itu, visi ini menjadi visi yang masih berlangsung ya sampai saat. Karena apa? Karena perkembangan dinamika dunia saat ini. Demikian juga tentang kedaulatan. Berdaulat itu memiliki kekuasaan, memiliki ketahanan, ya, memiliki bisa Mohon maaf, sepertinya jaringan terganggu. betul. Kita tunggu sebentar sampai Bapak Iman kembali masuk. Halo? Ya Pak, tadi terputus ya Pak, sempat terputus. Bapak Iman? Bapak Imam? Halo Pak? Sepertinya ada gangguan jaringan. Teh Putri, punten dan peserta, apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Terdengar Teh. Mungkin jaringan dari Pak Imam. Jaringan ya dari Pak Imamnya ya? Ya, Oke. kita tunggu Kita tunggu sebentar ya sampai Pak Imam masuk. Ya.
Ya, mungkin Teh Putri ada sedikit yang akan bisa kita bicarakan sampai menunggu Pak Imam masuk ya. Luar biasa tentang pembahasan generasi T. Emang nggak Pak Imam sudah masuk? Pak Imam sudah masuk kembali? Mic-nya masih di mute Pak. Mic-nya boleh di-on-kan dulu Pak. Ah ya, Mbak Rintas, sudah bisa didengar suara saya? sudah Bapak. Terima kasih. Tadi Oke, seperti terpental jaringan. Baik Bapak. Mangga baik, dilanjutkan kembali. terima kasih. Itulah visi Indonesia, visi abadi. Tidak ada batasannya. Sampai eksistensi bangsa Indonesia masih ada, maka visi ini akan tetap berlangsung. Mungkin ya kalau kita berharap mudah-mudahan sampai menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, visi ini juga akan tetap berada. Nah, untuk mewujudkan itu, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Mohon maaf, ini adalah kita mencoba mengingat kembali, ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Seperti apa untuk mewujudkan itu? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian ada memajukan kesejahteraan umum, kemudian ada mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ikut melaksanakan keterlibatan dunia. Nah, saya rasa pada saat kesempatan ini kita berbicara di webinar ini pasti kita bisa berkontribusi di dalam salah satu misi kita. Kalau kita berbicara dengan perpustakaan sangat dekat dengan kegiatan literasi. Literasi adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan memahami sesuatu. Maka ini masuklah ke dalam misi abadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau kita teruskan misalnya dengan literasi, kemudian seseorang itu menjadi lebih mampu, memiliki kemampuan dan sebagainya, mandiri dan sebagainya, maka masuk kepada misi yang kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dimulai dari situ. Melindungi segenap bangsa Indonesia juga demikian. Jadi pada saat ini, sebetulnya kita berada di dalam sebuah tematik ya, sebuah diskusi yang sangat inline, sangat terkait dengan visi Indonesia ke depan. Nah, begitu jauhnya visi Indonesia ke depan, maka upaya-upaya yang perlu kita capai juga agak blur ya, agak kurang terang gitu. Oleh karenanya, biasanya di dalam praktek-praktek pemerintahan negara, maka visi-visi itu bisa dipotong-potong atau bisa ditetapkan masa-masanya. Tapi saat ini misalnya kita sedang membicarakan tentang tema Indonesia Emas, itu tahun 2045. Ini untuk menggambarkan, memudahkan supaya capaian-capaian yang bisa kita capai itu mudah kita lakukan. Slide berikutnya enggak? Ya. Nah, inilah Indonesia Emas. Indonesia Emas tadi Ibu Kepala Dinas sudah menyebutkan ya seperti apa kriterianya dan sebagainya. Gampangannya adalah Indonesia Emas adalah Indonesia yang maju. Ya. Misalnya masuk di dalam tingkat negara dengan tingkat penghasilan per kapita yang tinggi tadi disebutkan oleh Ibu, saya tidak akan mengulang lagi. Dan upaya mewujudkan, upaya menggambarkan tujuan atau situasi yang akan terjadi tahun 2045 ini menjadi sesuatu yang sangat urgent. Sama dengan kita misalnya, pada saat kita akan melangkah kemana, maka semakin kita mampu menggambarkan dengan jelas apa yang akan kita tuju, maka ini akan berkaitan dengan kemudahan yang akan kita bisa lakukan. Kita bisa membayangkan kalau misalnya tujuan itu dibiarkan begitu saja tanpa deskripsi yang lebih jelas, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin kita juga akan mengalami kesulitan apakah kita sudah berada dalam track yang sebenarnya. Jadi upaya menggambarkan Indonesia Emas ya dengan versinya masing-masing, kita masing-masing boleh kok membuat versi kita masing-masing, tidak apa-apa. Target-target itu kalau Indonesia sudah ada inisiasi untuk membuat gambaran Indonesia Emas seperti apa gitu ya, kita pun boleh membuat target-target seperti itu. Tahun 2045 kira-kira kita mau seperti apa. Ibaratnya seperti itu. Namanya emas ya. Emas ini pasti sesuatu yang sangat sangat berharga sekali. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat perlu banget ya untuk kita tentukan bersama-sama.
tentu saja kondisi Indonesia Emas itu adalah kondisi yang mampu ya menghantarkan atau mampu kita capai sebagai representasi dari visi-visi yang tadi disebutkan, kemerdekaan, kedaulatan, situasi kebersatuan, adil dan makmur itu tergambar di situ. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini saya ngambil dari berbagai macam sumber ya, dari Bappenas misalnya saja, di situ disebutkan kira-kira gambarannya seperti apa. Yaitu pada tahun 2045 itu, Indonesia akan mengalami situasi kondisi di mana digambarkan ya bahwa manusia Indonesia itu unggul. Unggul tentu saja ini maknanya sangat luas ya. Unggul apakah di bidang, bisa jadi bidang pengetahuan, teknologinya, penguasaan teknologinya, kemudian juga kualitas individunya dan sebagainya. Berbudaya ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini gambaran salah satu elemen yang digambarkan akan dicapai pada tahun 2045. Kemudian yang kedua tentang ekonomi yang maju. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ini juga masih sifatnya masih global. Akan diturunkan tentu saja ya, akan diturunkan menjadi berbagai macam strategi-strategi ataupun sasaran-sasaran yang lebih jangkanya jangka pendek, mungkin 5 tahunan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan merata dan inklusif. Ini akan terjadi seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, teman-teman sekalian, kalau kami melihat itu, saat ini pembangunan masih relatif belum merata. Masih terjadi titik-titik pertumbuhan yang belum merata. Apalagi misalnya kalau kita lihat ke daerah-daerah 3T misalnya terdepan, terjauh, ya, terpisah, ter itu, kalau masih ada itu, maka kita PR kita adalah bagaimana pembangunan itu merata dan tidak meninggalkan satupun pihak yang tertinggal di belakang. Maka bersifat inklusif gitu. Nah, kemudian yang gambaran yang berikutnya adalah negara yang demokratis, kuat dan bersih. Nah, ini beberapa situasi kondisi yang digambarkan ya, Indonesia Emas itu akan seperti itu. Nah, kemudian misalnya negara demokratisasi. Kita belajar bagaimana mensikapi ya, perbedaan berbagai macam latar belakang, pemikiran, politik, mungkin budaya dan sebagainya. Kemudian dalam rangka memutuskan ya suatu keputusan kepemimpinan nasional dan sebagainya, maka negara yang demokratis seperti itu. Kita sedang belajar seperti itu. Dan kita belajar, mudah-mudahan kita belajar di dalam track yang benar. Demokratis yang betul-betul demokratis yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kuat dan bersih. Nah, yang bersih ini tentu sekali. Negara yang bersih ini apa maknanya itu? Mungkin yang terkait dengan misalnya KKN. Bersih dari KKN. Bersih dari indeks persepsi korupsi, akan tercermin dari misalnya saja status bagaimana reformasi birokrasi akan tercapai dan sebagainya. Ini menjadi PR buat kita bersama-sama. Kenapa demikian? Ya karena memang untuk menjamin ya, keberlangsungan kemerdekaan, kedaulatan, kemudian persatuan, keadilan dan kemakmuran, ini clean governance menjadi amat penting. Good government menjadi amat penting. Ini yang menjadi sesuatu yang penting. Nah, teman sekalian, dari kondisi-kondisi itu, ya, dari misalnya manusia yang unggul, berbudaya, maju, berkelanjutan, pembangunan yang merata, agar demokratis, maka kita segera bisa membayangkan. Kira-kira kita bisa berperan seperti apa? Kita mau ngambil peran seperti apa? Misalnya pada saat kita melihat situasi misalnya manusia unggul dan berbudaya menguasai iptek, maka kita bisa melihat, oh kalau begitu, jika saya ingin suatu ketika nanti ingin berkontribusi di dalam penguatan atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saya dari saat ini harus mempersiapkan. Kalau saya misalnya di kondisi yang keempat misalnya, saya ingin negara saya adalah negara Indonesia yang bersih,
demokratis. Apa peran yang bisa dilakukan untuk menciptakan negara yang bersih, tata kelola pemerintahan yang bersih? Mungkin kalian bisa mempersiapkan diri, oh, akan menjadi salah satu di antara aparat negara ataupun abdi masyarakat ataupun anggota masyarakat yang akan mengawal bagaimana clean governance ya, itu bisa berlaku, bisa berjalan. Anda bisa menjadi, misalnya, saya ingin menjadi sosok seorang ASN yang berintegritas, mempunyai kemampuan yang luar biasa ya, berkontribusi untuk pencapaian target pembangunan, maka di situ kita bisa membayangkan apa yang kira-kira akan perlu diinginkan. Kira-kira seperti itu, ini gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan dari membayangkan situasi dan kondisi yang akan kita capai di 2045, maka sebetulnya kita sudah bisa apa ya Mbak Rintas, PR kita itu masing-masing itu apa? Iya, Itu betul sekali, udah. Pak. Nah, yang akan didiskusikan di sini adalah kira-kira kita mau ngapain. Kemudian dengan aktivitas teman-teman sekalian di bidang literasi, nanti peran kegiatan literasi itu seperti apa? Perpustakaan nanti seperti apa? Dengan perpustakaan mungkin ya, mungkin saat ini kalau dulu perpustakaan masih sangat belum ada virtualnya, belum ada online-nya dan sebagainya. Maka mungkin suatu ketika ya ada pemanaan perpustakaan, tetapi maknanya lebih luas lagi. Misalnya perpustakaan alam semesta. Misalnya kalau kita lihat di apa namanya di beberapa daerah itu perpustakaan itu bisa berupa misalnya taman nasional, misalnya taman geografis atau apa dan sebagainya, itu juga menjadi perpustakaan. Berbagai macam PR bisa kita kembangkan ke depan. Slide berikutnya. Ya. Nah ini teman sekalian, saya sedikit akan mengajak berdiskusi tentang generasi Z tadi. Generasi Z itu pastilah masuk dalam usia pemuda dalam rentang dalam definisi ya, yang kita sebutkan. Kalau kita menggunakan definisi pemuda itu menurut Undang-Undang 40 tahun 2009, pemuda itu adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun. Itu masuk di situ pastilah ya, pasti masuk di situ. Generasi Z pasti masuk di situ. Nah ini kondisinya seperti ini. Kondisi teman-teman sekalian karena masuk dalam kategori pemuda, maka ada berbagai macam. Misalnya makna secara filosofis. Teman-teman adalah next generation. 2045 adalah generasi teman-teman sekalian. Next leader. Saat ini masih menjadi pemilih, ya. Tapi suatu ketika Anda yang akan dipilih. Ya, kesempatan yang akan datang ada di situ. Ya, misalnya. Kemudian secara demografis juga banyak. Kalau kita lihat misalnya saja penduduk usia 16 sampai dengan 30 tahun itu sekitar 24%-an lah, sekitar 62 atau 64 juta Indonesia itu berusia muda. Dari sisi demografis seperti itu. Apalagi kalau kita lihat misalnya generasi Z-nya, dalam sebuah sumber disebutkan sekitar 27,94% adalah generasi Z dengan karakteristik masing-masing. Ini secara demografis itu seperti itu. Kemudian secara potensi, generasi Z pemuda itu memiliki berbagai macam peminatan yang sangat beragam, ya, punya bakat yang sangat beragam, kreativitas yang sangat beragam, kemampuan inovasi yang sangat luar biasa. Kemudian peluang menguasai teknologi itu juga sangat luar biasa sekali. Saat ini teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jujur aja, untuk kami-kami yang sudah berusia agak panjang, udah agak banyak ini, kalah dibanding teman-teman sekalian ya, untuk beradaptasi dengan potensi untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sayangnya ada problematika ya, tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang berbagai macam perilaku destruktif, ya, peraturan merusak ya, baik merusak fisik ataupun merusak harga dirinya. Beberapa teman-teman sekalian ya, mungkin ada di antara kita, naudzubillah ya, menurut PR kita, ada sekelompok teman kita yang masih berada di dalam situasi yang mendestruksi dirinya sendiri. Mungkin obat-obatan atau mungkin perilaku yang kurang sehat dan sebagainya, PR buat bersama-sama. Kemudian dari sisi peran, nah dari sisi peran ini ada pentingnya harapan di masa sekarang ini
teman-teman sekalian sebetulnya sudah bisa menjadi para pelaku perubahan ini, sebagai aktor perubahan, agen perubahan. Tetapi pada saat menjadi agen perubahan saat ini, teman-teman sekalian ya, yang aktif di bidang literasi dan sebagainya, sekaligus juga bersamaan berada di dalam selain dari subjek perubahan itu, juga menjadi objek untuk dikasih intervensi-intervensi. Barangkali melalui diskusi seperti ini ya, targetnya misalnya meningkatkan wawasan, meningkatkan network dan sebagainya, itu menjadi apa namanya situasi kondisi yang ada saat ini dan itu ada di hadapan kita. Kemudian dari dimensi yang lain, ya, itu dari sisi lingkungan strategik yang ada, saya sebutkan di situ ada perkembangan pengetahuan dan teknologi, misalnya ada aspek-aspek apa namanya local advantage ya, keunggulan daerah masing-masing daerah, bahkan ada kebencanaan ya. Di Sukabumi ini juga agak rawan bencana ya Mbak Nintas ya, tanah longsor dan sebagainya. Ya, betul sekali. Ya. Kemudian dinamika lingkungan strategik yaitu globalisasi. Apa misalnya saat ini kita mau ekspor import produk itu sudah sangat mudah sekali. Mau beli misalnya produk dari luar negeri juga sangat mudah. Ada agenda-agenda pembangunan berkelanjutan, ada agenda Indonesia emas. Nah, ini adalah ada beberapa apa namanya ya. Kalau kita petakan ini mengandung unsur peluang, tantangan dan sebagainya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Slide berikutnya. Nah, ini saya tidak akan mengulang generasi Z ya. Saya rasa teman-teman sekalian ada di sana. Ya. Mbak Ritas yang nomor 4 itu Mbak Ritas rawan mengalami depresi. Wah, apa Ya, iya? betul Mudah. sekali, Pak. Saya sering menemukan itu, Pak. Ya. Kemudian yang nomor 5 generasi Z itu fokus dan berkomitmen jika dirasa berguna. Ya, jadi seperti itu. Padahal kalau merasa berguna, saat ini merasa berguna, saat ini merasa tidak berguna. Tapi gimana kalau gunanya itu nanti pada 10 tahun yang akan datang? Nah, apakah ini terus akan ditinggalkan oleh generasi Z misalnya saja? Ini PR-nya gitu kan. Sehingga perlu kolaborasi misalnya antara apa namanya kelompok usia yang berpikiran luas ke depan dengan kondisi generasi Z seperti itu. Kemudian bagus nih menghargai perbedaan ya, sangat memahami itu. Tapi menghargai perbedaan itu, mengerti perbedaan atau menerima perbedaannya juga mengandung berbagai macam hal ini. Ya, menghargai perbedaan jika memahami bahwa sesuatu yang berbeda itu memang berbeda, oke. Tetapi ada kalanya tampaknya seperti menghargai perbedaan, tapi sebetulnya apa ya sikap cuek, ya. Sikap cuek nggak ambil pusing dengan sesuatu itu juga tampaknya sepertinya menghargai perbedaan gitu. Tapi sebetulnya muncul juga ketidakpedulian. Ini berbagai macam hal. Jadi hal-hal yang karakteristik ini menjadi sifatnya masih diskusi lah. Pasti ada berbagai macam perspektif pandangan. Yang nomor 2, teknologi savvy. Sangat kompeten lah, meskipun teman-teman nggak kuliah di IT misalnya aja. Waduh, kemampuannya luar biasa. Kemampuan luar biasa. Di Kemenpora Mbak Rintas beberapa waktu yang lalu itu ada apa namanya pertandingan teknopreneur gitu, berwirausaha yang basisnya ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Ini pemenangnya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran. Luar Dari, biasa, Pak. Salma mater sama saya berarti, Pak. Kedokteran. Alumni FK saya, Pak. ya, artinya mahasiswa Fakultas Kedokteran itu dengan literasi digitalnya, kemudian gagasan di bidang kesehatannya dikawinkan dengan gagasan entrepreneurship-nya, dikawinkan dengan kemampuan digital, maka menghasilkan sebuah produk ya. Saat ini basicnya masih di Kota Denpasar dan ya. Nah, namanya nama tertentu. Nah, kira-kira demikian. Nah, meskipun apapun karakteristiknya, meskipun ada unsur kekhawatirannya, ada unsur potensi yang luar biasa, maka ini harus bisa dioptimalkan ke depan seperti apa. Slide berikutnya. Ya, bagaimana mengisi gap ini?
Dengan situasi yang ada, kita kawinkan atau kita untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan Indonesia Emas 2045. Gimana nih ya? Tentu saja yang potensi yang bagus dikembangkan, yang potensi-potensi yang belum optimal dioptimalkan, yang negatif dijadikan positif. Dengan apa? Kalau pemerintah Indonesia saat ini adalah di bawah Kementerian Pemuda Olahraga, koordinatornya yaitu tentang youth development. Bagaimana melakukan pembangunan kepemudaan. Ya. Namanya pembangunan kepemudaan, tetapi esensi dari pembangunan kepemudaan itu adalah sebetulnya lebih ke arah memberikan pelayanan, memfasilitasi potensi-potensi yang ada, itu diberikan fasilitasi Mbak Lintas. Untuk apa? Untuk mengembangkan. Jadi konsep mengisi gap ini adalah karena sebetulnya teman-teman pemuda generasi Z tadi itu memiliki ide-ide prakarsa-prakarsa yang merdeka, prakarsa yang jauh ke depan ya, maka fungsi pemerintah ya lebih hanya memfasilitasi. Ya. Kalaupun ada misalnya program-program yang sifatnya ini juga program yang sifatnya enggak dipaksakan ya, tapi lebih ke arah bagaimana memberikan fasilitasi agar potensi-potensi talenta-talenta tadi itu menjadi lebih berkembang untuk suatu ketika nanti di tahun 2045 itu potensi itu menjadi kekuatan real, menjadi kekuatan efektif untuk berkontribusi di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan ya pada tahun 2045. Sebagaimana tadi diharapkan oleh Bu Kadis juga bahwa 2045 adalah tahun-tahun teman-teman sekalian, teman-teman generasi Z inilah yang akan datang. Saya teringat pada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris ya. Mohon maaf nanti kalau yang saya salah. Bunyinya adalah, itu terutama teman pesantren, insya Allah berapa tahun. Bunyinya adalah Subhanul Yaum Rijalul Wat. Bahasa Inggris yang ditranslate dalam bahasa Arab. Pemuda pada saat ini dia akan menjadi rijal, akan menjadi tokoh-tokoh di masa yang akan datang. Nah, tetapi pemuda saat ini pun kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak mempersiapkan diri juga, jangankan menjadi rijal, menjadi tokoh-tokoh itu, menjadi pelaku-pelaku sentral, bisa jadi malah menjadi persoalan yang akan terjadi. Slide berikutnya. Nah, dalam konteks ini, maka apa yang perlu dikembangkan secara garis besar yang bawah. Teman-teman, apapun background-nya, jenis pengetahuannya seperti apa, maka perlu senantiasa ditingkatkan. Ya, untuk meningkatkan aspek kognitifnya, untuk meningkatkan aspek-aspek pengetahuannya. Tapi bersama dengan itu juga skill. Ya, tahu, kemudian kalau tahu tentang sesuatu yang baik misalnya, maka perlu dikuatkan dengan aspek skill, aspek kemampuan yang bisa melakukan. Kalau di sini biasanya skill itu di teman-teman mungkin suka biasa menggunakan istilah psikomotorik lah. Kalau misalnya pengetahuan bagaimana cara membuat masakan yang lezat, maka itu pengetahuan. Tapi begitu bisa diaplikasikan dan kita bisa bagaimana memasak, itu adalah masuk skill. Kemudian yang ketiga adalah perilaku, attitude and behavior. Perilaku, karakter itu. Apa yang akan dilakukan prosesnya? Yaitu proses yang namanya tahapan proses menimbulkan awareness, ya, penyadaran, kemudian juga melakukan empowerment, pemberdayaan, kemudian juga melakukan pengembangan. Kenapa harus ada penyadaran? Ya karena situasinya adalah seringkali tidak terjadi awareness tentang sesuatu tematik misalnya, suatu urusan misalnya. Misalnya kesadaran tentang hidup sehat misalnya. Maka perlu dilakukan penyadaran. Kalau misalnya sudah sadar how to-nya, maka masuk ke ranah empowerment, pemberdayaan. Kalau sudah bisa dilakukan hidup sehat, maka dikembangkan. Nah, begitu dikembangkan, maka ini nanti akan menyangkut dengan perilaku misalnya. Karena perilaku menjadi amat penting ya. Misalnya seorang atlet misalnya saja dia sadar bahwa berprestasi itu penting, kemudian dia diberikan kemampuan bagaimana bisa mewujudkan prestasi itu, kemudian dikembangkan. Nah, pada saat kita mengembangkan apapun, itu perilaku menjadi amat penting. Nah, seperti misalnya konsistensi, kemudian
istiqomah dalam bahasa agamanya seperti itu. Kemudian bagaimana membangun kekuatan yang ada sekitarnya, membangun kolaborasi dan sebagainya tidak amat penting. Agar apa? Agar ke depan muncul ya di masing-masing kita itu aspek-aspek kemampuan leadership, kemudian kemampuan pionir sebagai pionir, kemudian yang ketiga adalah kemampuan entrepreneurship. Entrepreneurship itu juga maknanya tidak sekedar tidak sekedar dalam konteks ekonomi, Mbak Rintas, tapi adalah prinsip-prinsip ya, karakter-karakter inovatif, kreatif, keberanian melakukan terobosan-terobosan, keberanian mengambil risiko, kemampuan mengatur bisnis dan sebagainya. Sebetulnya entrepreneur ini juga diperlukan untuk seorang apapun gitu. Mohon maaf barangkali kalau di Cisarua Perpustakaan, entrepreneurship-nya itu entrepreneurship itu menjadi penting. Bagaimana misalnya membuat terobosan menjadi lebih bagus dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita membangun itu. Kalau kita rinci ya masing-masing, misalnya di penyadaran, saat ini kegiatan kita bisa masuk dalam ranah itu, menyadarkan tentang, menguatkan tentang betapa pentingnya penyiapan diri bagi teman-teman yang membutuhkan itu. Tapi bagi teman-teman penggerak, menyadarkan diri betapa kita perlu melakukan terobosan-terobosan, perlu memperbaiki tata cara, strategi pendekatan dan sebagainya agar impact-nya menjadi semakin lebih luar biasa. Nah ini sebetulnya ini hanya kerangka saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah saya ngambil dari salah satu sumber ya. Ini beberapa skill-skill ya, yang kira-kira diperlukan di abad sekarang ini ya untuk kesuksesan. Di sebelah sana ada foundational literacies ya, kemudian ada competencies, kemudian ada karakter qualities. Nah ini beberapa hal. Literasi kemampuan ya, kemampuan kita untuk memahami sesuatu. Numeracy bagaimana kita mampu memahami filosofi angka-angka bilangan-bilangan. Kemudian literasi tentang financial literasi keuangan misalnya saja dan sebagainya. Itu masuk di situ. Kemudian kompetensi. Misalnya kita teman sekalian belajar atau belajar atau mengajarkan ya, tentang critical thinking. Bagaimana kita merancang program-program yang rasional, bisa diukur dan sebagainya. Termasuk juga problem solving. Bagaimana masalah-masalah itu bisa dilakukan ya. Kemudian kreativitas, kemudian bagaimana mengembangkan menukar informasi, dan yang paling bawah kompetensi adalah kolaborasi. Ini Mbak Rintas, yang paling bawah ini gampang diucapkan Mbak Rintas, tapi pada saat akan kita lakukan seringkali tidak sabaran membangun kolaborasi itu. Bagaimana tahapan-tahapan membangun kolaborasi mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian tentang karakter ya, karakter misalnya saja keingintahuan yang lebih banyak ya, itu karakter. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan, karena ada pertanyaan maka biasanya ada pengetahuan. Bagaimana membangun inisiatif, bagaimana senantiasa konsisten, bagaimana punya karakter yang adaptif ya, sangat fleksibel, sangat sesuai dengan pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sebagainya. Teh Putri ada gangguan, mungkin bisa yang open mic bisa ditutup dulu sebentar. Mohon maaf. Teh Putri? Oke, sudah Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini kira-kira yang PR yang bisa kita lakukan. Gitu. Kalaupun tidak bisa semuanya ya beberapa di antaranya. Kalau yang kompetensi sebaiknya kita memiliki itu. Baiknya kita memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, problem solving, creativity, dan itu perlu kita kembangkan bersama-sama. Diasah terus dan sebagainya. Dan yang lain-lainnya. Yang paling saya ingin garis bawahi, ya, apapun ya yang dikembangkan, maka di bawah ini saya berikan landasan, yaitu
perlu mempersiapkan, mengokohkan tentang etik, tentang akhlak. Kalau saya memandang, pandangan saya, akhlak itu dibangun dari spiritualitas. Akhlak yang berbasis kepada agama kita masing-masing. Kalau Islam ya tentu saja dari ajaran-ajaran Islam akan munculkan akhlakul karimah. Semua kompetensi yang ada di atas tadi itu, baik misalnya saja kemampuan literasi keuangan, ICT literasi, kemudian termasuk kemampuan memecahkan persoalan, kreativitas dan sebagainya, itu kalau dilandasi dengan spiritualitas, dilandasi dengan akhlakul karimah, dilandasi dengan etika yang kuat, maka insya Allah akan menjadi sosok-sosok para aktor ya, aktor yang akan memberikan kontribusi terhadap kondisi Indonesia yang tahun 2045 yang negara maju dan sebagainya ya, yang tata pemerintahannya yang clean, yang bersih, kemudian yang kompeten ya, punya kompetitivitas yang cukup tinggi dan sebagainya, itu yang akan sangat membantu seperti itu. Berdasarkan pengalaman kami yang sudah lama itu, betapa pentingnya aspek-aspek karakter mulia, akhlakul karimah pada saat seseorang menjadi apa saja. Karena di akhlakul karimah itu yang akan menjadi landasan ya, landasan seseorang itu akan melakukan perilaku apa. Slide berikutnya. Nah, ini slide ini tentang entrepreneur. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan entrepreneurnya Mbak Rintas. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah betapa ya, champion itu tidak muncul tiba-tiba. Betapa kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan di tahun 2045 itu tidak muncul tiba-tiba. Pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukannya. Siapapun itu pasti mengakui tahapan ini. Contoh misalnya yang champion itu adalah seorang dokter atau seorang dokter atau seorang sarjana. Itu pasti dimulai dari tahapan-tahapan berikutnya. Nah, siapa yang tidak bersabar ya, tidak mempunyai ketahanan untuk melakukan proses ini, maka prosesnya akan terhenti di satu tempat. Kalau ini ada misalnya suatu ketika Anda di tahun 2045 ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, seorang pengusaha yang bisa meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, maka dimulai dari sekarang. Bagaimana mencari inspirasi berwirausaha, bagaimana belajar berwirausaha, bagaimana mulai mengimplementasikan, kemudian bagaimana menjadi startup, bagaimana menjadi tahapan skill up dan menjadi champion. Hal yang sama di dunia juga sama, di dunia yang lain juga sama. Misalnya di pemerintahan, champion itu misalnya menjadi seorang pejabat yang mempunyai kewenangan, diberikan kewenangan amanah yang lebih besar. Itu pun juga dirintis dari awal. Anda menjadi apa saja, itu pasti dari situ. Anda ingin menjadi tokoh politik, dimulai dari awal. Itu akan seperti itu. Ini pattern yang sebaiknya dilakukan seperti itu. Ya, kalau misalnya di dunia pendidikan, seorang lulusan S3, ya, lulusan PhD misalnya saja, itu yang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini secara struktur seperti itu. Namun secara substansi bisa jadi kalian tidak usah melalui lembaga-lembaga formal dalam membekali diri. Betapa banyaknya seorang yang diberikan gelar PhD misalnya, doktor honoris causa misalnya, karena apa? Karena pengetahuannya yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah sekolah S3, tapi diberikan seperti itu. Nah, seperti apapun kemampuan yang ekspertis seperti itu, keahlian seperti itu juga disusunnya dari tahapan awal, berkembang, maju, konsisten, terus bergulir kayak snowball seperti bola salju, mula-mula kecil berkembang menjadi sesuatu yang besar. Pesan yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita itu dalam berproses itu pasti membutuhkan tahapan-tahapan yang terus dilakukan. Slide berikutnya. Nah, ini izin Mbak Rintas, saya simpan ini Mbak, quote ini. Begitu kita berhenti belajar, kalau saya memahami belajar itu adalah proses literasi,
maka kita berhenti memimpin. Artinya apa? Kepemimpinan itu dinamis. Maka begitu kita berhenti meliterasi diri, berhenti belajar, maka tiba-tiba kita tidak bisa memecahkan persoalan yang kita hadapi saat ini. Gitu. Maka belajar teruslah. Aktivitas ditambahkan aktivitas literasi, meliterasi diri sendiri ataupun meliterasi orang lain. Quote ini saya dapat Mbak Rintas dari pada waktu saya dulu beli sarung cap gajah itu. Nah, di bungkusnya ada quote-nya ini, kemudian quote-nya stiker gitu. Saya ambil, saya tempelkan di belakang pagar lemari saya. Sekarang masih tertempel seperti itu. Sehingga ini mengingatkan ke saya ya. Siapapun kita, ya, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, apapun, mesti harus belajar. Belajar artinya proses literasi tetap harus berjalan. Tentu saja pada saat kita membutuhkan aktivitas belajar, maka subsistem belajar harus ada di situ. Kalau kita berbicara tentang perpustakaan ada di situ. Kalau kita misalnya ada kendala misalnya untuk mengakses perpustakaan, misalnya saja minat bacanya masih rendah, nah PR-nya Mbak Rintas ini bagaimana minat bacanya makin tinggi dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu menjadi penting gitu, kalau kita bisa melakukan. Siapa yang berhenti belajar maka dia akan berhenti memimpin. Katanya quote dibungkus sarung cap gajah duduk yang ada di belakang lemari saya. Itu tahun berapa itu beliau? Lama sekali. Slide berikutnya. Nah, silahkan berfokus teman sekalian. Belajar, berlatih, tiada henti. Kalau teman-teman sebagai mentor, maka memberikan proses pembelajaran, melatih, tiada henti, terus belajar dan terus memberikan pembelajaran, terus berlatih dan terus memberikan pelatihan. Ya, jangan hanya diri kita sendiri yang mempunyai kapasitas, tetapi kapasitas kita harus kita tularkan kepada orang lain. Mendidik diri, baik diri kita sendiri maupun diri orang lain, diri masyarakat, diri siapapun. Lakukan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa sudah diketahui agar pengetahuan tentang baik itu menjadi perilaku. Agar suatu ketika hal-hal yang baik tadi itu menjadi karakter kita. Teruslah membangun citra diri yang baik. Kalau bahasa ininya personal branding, bikin ya, bangun itu dengan kompetensi, sehingga ibarat kata kalau orang-orang mendengar nama kita disebut, maka yang teringat adalah kebaikannya, yang teringat adalah kompetensinya, sebagainya. Ayo kalau boleh sedikit ini Mbak Rintas, sepele buat saya, tapi ini penting. Misalnya sekecil apapun itu kita lakukan. Saya punya pengalaman menarik ini Mbak Rintas, yaitu tentang apa? Tentang berdoa. Siapa sih yang tidak bisa berdoa? Semua orang pasti bisa. Tapi seringkali pada saat berdoa, itu kita mendapat tugas untuk memimpin doa. Doa pernikahan, doa ulang tahun, doa upacara 17 Agustus, doa upacara macam-macam dan sebagainya. Petugas pembaca doa itu saya tekuni betul-betul dan saya nikmati betul-betul. Sampai barangkali kalau boleh saya ini kan ceritakan, kalau misalnya di kantor Kementerian Olahraga itu, kalau ada acara-acara yang besar itu, pasti orang akan mencari saya. Sebagai apa? Sebagai pembaca doa. Karena apa? Mungkin ini adalah personal branding saya pada saat saya seperti itu. Ini sebagai contoh. Nah, teman-teman pun demikian juga. Saya harap bahwa pada saat suatu ketika nanti tahun 2045, maka branding-branding yang berbasis pada kompetensi teman-teman sekalian itu perlu diinikan. Saya tidak bisa memberikan ya jenis kompetensi apa. Kita semuanya kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Apa talenta apa yang ada, bakat apa yang ada, concern kita seperti apa dan sebagainya. Misalnya concern kita di bidang sosial misalnya saja, bagaimana kita membuat social impact misalnya saja. Sosialnya yang aspek yang apa misalnya, elemen yang di mananya dan sebagainya. Misalnya kalau kita teman-teman sekalian sudah memiliki model ya, Mas Indra mungkin punya model, Mbak Rita punya model. Bagaimana model ini, model pendekatan cara literasi misalnya, itu bisa masif gerakannya. Sehingga gerakan
literasi tidak berlaku sempit ya, tidak terlaksana dalam apa namanya dalam skop yang sempit. Tapi bagaimana ini menjadi masif gerakannya? Ini ada strategi-strategi yang perlu kita lakukan bersama-sama gitu ya. Slide berikutnya. Nah, kesimpulannya kira-kira, menurut saya simpulan. Saya rasa teman-teman sekalian punya simpulan masing-masing. Ya. Saya pada kesempatan kali ini yang muncul dalam simpulan saya adalah bahwa Indonesia Emas itu menjadi misi kita bersama-sama. Kalaupun saat ini yang terpampang adalah seperti yang kita pahami saat ini, maka teman-teman pun boleh merevisi atau menyempurnakan sesuai dengan kita masing-masing. Dan pada saat kita akan hidup pada masa itu, maka bangunan-bangunan prestasi portofolio kita masing-masing, itulah yang akan menentukan nanti kita seperti apa di tahun 2045. Ya. Dan generasi Z adalah generasi yang pada saat nanti, tahun 2045 adalah generasi yang fresh, ya, yang seger, yang saat ini, yang saat itu pada saat itu nanti adalah generasi yang luar biasa. Ya. Mulai dari literasi sampai kepada kompetensi. Biasakan untuk berkolaborasi, untuk bekerja bersama-sama, karena bekerja bersama-sama itu biasanya akan memiliki lifetime yang makin panjang. Nah, kalau kita ingin cepat, kita bisa sendirian. Tapi kalau kita ingin bertahan lama, maka kolaborasi. Karena kolaborasi itu sebetulnya adalah sebuah sunatullah, ya, sebuah ketentuan yang mesti kita lakukan. Slide berikutnya. Nah, ini Mbak Rintas, ungkapan saya. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya melalui Mas Indra, tiba-tiba menghubungi. Mudah-mudahan ini menjadi saya untuk belajar, ya, belajar untuk mendapatkan masukan untuk secara pribadi maupun secara kementerian. Mungkin di forum ini nanti saya mendapatkan berbagai macam perspektif, ya, untuk sebagai apa namanya amunisi di dalam policy formulation, dalam merumuskan kebijakan, feedback, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat dari kesempatan kali ini. Demikian Mbak. Saya sampaikan terima kasih, saya kembali ke Mbak Rintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak, luar biasa sekali bahasannya, sangat berisi. Kalau orang bilang, kalau generasi Z bilang sangat daging sekali Bapak isinya untuk kami semua. Ada beberapa hal yang menarik Pak tadi dalam bahasan Bapak yang saya dapatkan tadi tentang generasi Z ini rentan depresi. Nah, itu yang sedang memang kami hadapi, terutama juga dari motivasi-motivasi literasi ya Pak. Salah satunya adalah mereka minat baca dan minat menulisnya juga sekarang juga sudah rendah. Tapi yang saya lihat ternyata apa yang didapatkan oleh generasi Z sekarang perubahannya adalah akibat digitalisasi juga, Pak. Mereka merasa segala mudah. Kalau dulu saya mau belanja, Pak, saya harus menunggu hari Minggu, menunggu orang tua saya libur, saya harus pakai angkot kemana-mana baru saya bisa membeli sesuatu. Kalau sekarang generasi Z sambil dia rebahan pun dia sudah bisa belanja, membeli melalui platform-platform jualan online. Itu merubah mungkin mindset. Kalau saya mengibaratkan Pak, generasi Z itu adalah kaca yang sangat tipis sekali, dengan terkena hentakan pun dia bisa retak. Berbeda dengan generasi X yang dia bisa kita bilang adalah baja, yang mau ditempa seperti apapun itu sulit. Mungkin itu yang akan menjadi PR kami dan PR juga untuk generasi X dan lain-lain, bagaimana mempersiapkan generasi Z untuk menghadapi Indonesia Emas. Dan satu lagi Pak, yang luar biasa adalah kolaborasi. Kira-kira nih Pak, Kementerian Pemuda dan Olahraga mungkin akan kolaborasi mungkin ya Pak nanti dengan kami Percis dan Sukabumi di sini, mungkin nanti juga kolaborasi dengan Sukabumi. Kira-kira apa nih Pak yang kedepannya mungkin kalau kita akan mengadakan kolaborasi? Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya dulu yang tanya Pak, biar menduluani dulu peserta. Baik Bapak, izin saya bertanya tentang kolaborasi, kira-kira kolaborasi apa yang bisa kita laksanakan untuk membangun generasi Z, terutama di daerah kota dan Kabupaten Sukabumi. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Rintas. Kami di Kemenpora itu banyak program-program ya Mbak Rintas,
dan programnya itu sifatnya sangat fleksibel. Maka saya dikatakan, kenapa kami program itu sangat fleksibel, kebanyakan seperti itu, karena kami memahami bahwa yang fleksibel itu bisa dipergunakan untuk sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya contohnya di Kemenpora ada bantuan untuk memfasilitasi lembaga atau organisasi atau komunitas anak-anak muda yang akan melakukan inisiasi program. Tematiknya tentu saja sudah dipetakan oleh teman-teman komunitas, teman-teman organisasi kepemudaan. Action plan-nya sudah dirancang. Kemudian target output, outcome impact-nya juga sudah dipikirkan oleh teman-teman. Bagaimana mekanisme melakukan monitoring, evaluasi, feedback-nya sudah dirancang. Nah, biasanya ada di antaranya ya, mudah-mudahan enggak nih, ada di antaranya adalah mengalami kendala-kendala untuk supporting system, misalnya dalam sisi misalnya ya, ini saya sebutkan pasti akan menciptakan kebahagiaan. Misalnya financial support, misalnya pendanaan. Pendanaan ini di Kemenpora ada, meskipun tidak terlalu banyak-banyak amat. Apakah misalnya di bidang apa misalnya? Misalnya organisasi literasi, organisasi komunitas anak muda, penulis misalnya, menulis dan sebagainya, itu bisa dirancang oleh organisasi kepemudaan itu, kemudian bisa mengajukan permohonan kolaborasi untuk disupport oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu sangat memungkinkan. Misalnya saja Mbak Rintas tiba-tiba ingin meliterasi komunitas di bidang entrepreneurship, misalnya ada, sehingga Mbak Rintas bisa melakukan proses inkubasi bisnis misalnya, itu pun bisa kita fasilitasi. Namanya di tempat kami namanya bukan misalnya program pelatihan inkubator bisnis, tapi namanya berkaitan dengan sentra kewirausahaan pemuda. Nah, ini bisa diakses. Di sebelah sana di Deputi 1 misalnya ada bantuan untuk organisasi kepemudaan. Ya, organisasi kepemudaan berbagai macam. Bukan hanya organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan ya dari pusat ke daerah, tapi komunitas-komunitas pun juga sangat diberikan kesempatan untuk itu. Nah, intinya sih Mbak Rintas, silakan merancang konsep pendekatan program yang sebaik-baiknya, yang kira-kira valid programnya, maka itu bisa kita diskusikan. Bentuknya seperti apa, tentu saja kita bisa menyesuaikan bentuk. Misalnya, contohnya ini ada lomba menulis misalnya. Lomba menulis tingkat kota Sukabumi, antar sanggar menulis, antar perpustakaan atau perpustakaan. Maka Menpora bisa memberikan award-nya, bisa memberikan pialanya, bisa memberikan sertifikatnya, dan sebagainya. Banyak peluang Mbak yang bisa diinikan untuk kita bisa lakukan. Itu Mbak Intas. Luar biasa Bapak. Ya, kami juga di Sukabumi sedang mempersiapkan sayembara naskah Pak. Jadi rencananya kami akan membuat cerita tentang kota Sukabumi. Kita akan sayembara naskah dengan penulis-penulis. Mungkin itu nanti bisa kita bicarakan di belakang Bapak. Karena ini sepertinya sudah mengantri pertanyaan-pertanyaan seperti kalau saya banyak tanya, kasihan. Baik, saya berikan kesempatan untuk di sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan untuk raise hand. Nanti akan langsung saya tunjuk namanya, lalu langsung bertanya secara langsung kepada Bapak Dr. Andes Imam Gunawan SEM AP. Baik, saya persilakan, saya tunggu yang raise hand. Teh Putri sambil dibantu saya ya, yang raise hand untuk bertanya kepada Pak Imam. Adakah yang mau bertanya? Silahkan, kami tunggu. Saya tidak akan membacakan pertanyaan dari komentar, karena komentar sudah sangat penuh Pak Imam. Jadi saya akan langsung memberikan pertanyaannya adalah langsung saja ke Pak Imam. Teh Putri, maaf boleh open mic, sudah ada yang raise hand? Belum Kak, pantau masih ini. Masih belum ada. Oke. Oh, ada. Ya, ada. Bisa dari Bapak Syahrul Bayan. Mangga Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk pertanyaan kepada Bapak Imam Gunawan.
Ya, makasih Mbak Rintas, Bapak Ibu yang terhormat Pak Imam Gunawan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali Pak ya. Ya, Ya, baik, saya tidak mengajukan pertanyaan, nah tetapi ini keren. paparan hari ini luar biasa. Meskipun saya on off kamera, tetapi menyimak dan apa yang disampaikan oleh Pak Imam ini adalah gambaran Indonesia hari ini dan mungkin masa depan kita. Mohon izin Pak Imam, saya kebetulan mungkin pernah kita bermitra pada saat saya menjabat Kadis Pemuda Olahraga di Bantaeng tahun 2017. Eh, saya ingin bertanya dan mungkin menyampaikan harapan kita adalah bagaimana mengajak Kementerian Pemuda Olahraga untuk tetap melanjutkan program Kabupaten Kota Layak Pemuda. Ini gambaran yang luar biasa, tetapi penilaian atau verifikasinya adalah menggambarkan seluruh aktivitas pemuda sama hal dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kota Sukabumi pada hari ini. Itu mungkin pernyataan sekaligus harapan. Mudah-mudahan Kemenpora tetap eksis dengan segenap pencapaian yang luar biasa baik dari sisi kepemudaannya, dari sisi keolahragaan dan prestasi dan segala macam itu bisa dikolaborasikan dengan seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Mungkin itu Pak Imam. Hormat dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silahkan Bapak Imam Gunawan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Syahrul Bayan. Tempat dan Ya, waktu kami persilakan. masih Pak Syahrul Bayan. Ini biasanya kalau saya ketemu dengan Pak Syahrul itu kalau nggak main bulu tangkis yang goes ya dan sebagainya gitu biasanya. Makasih Pak Dodi. Tentang Kota Layak Pemuda, mungkin teman-teman sekalian yang lain mungkin belum begitu memahami Kota Layak Pemuda. Kementerian Pemuda Olahraga itu pernah ya beberapa tahun yang lalu selama sekitar 5 atau 6 kali periode gitu memberikan apresiasi kepada kota yang sangat memberikan pelayanan kemudahan-kemudahan untuk kepemudaan. Dia memiliki policy di bidang kepemudaan, dia memiliki aktivitas di bidang kepemudaan, dari kacamata anak-anak muda di kota itu merasa nyaman dan kota menjadi tempat lingkungan yang subur untuk tumbuhnya berbagai macam talenta dan kreativitas. Itu harapannya seperti itu dulu, seperti itu. Kemudian dilakukanlah setiap tahun gitu Mbak Rintas, kita berikan penghargaan. Ada yang kategori utama, madya, dan pertama. Ada kategorinya lah seperti itu. Yang utama, keren, tahun depan dilanjutkan lagi dan sebagainya. Nah itu adalah sebuah upaya kita sebetulnya yang ingin dicapai adalah bukan capaiannya, tapi yang ingin dicapai adalah masing-masing kota di seluruh Indonesia, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia itu memastikan dirinya memiliki aktivitas, memiliki program, memiliki capaian-capaian yang berorientasi kepada perbaikan kualitas pemuda. Maka sekarang kita ganti Pak Sarul. Yang kita hargai, yang kita berikan apresiasi adalah bukan di ujungnya, tetapi yang kita coba dorong adalah prosesnya. Melalui apa? Melalui penghargaan daerah, kabupaten, atau provinsi yang mampu membuat roadmap, mampu membuat action plan, membuat rencana aksi daerah. Gitu. Buat rencana aksi daerah seperti apa ini? Nah, misalnya untuk target-target tertentu pada tahun ini seperti apa dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendorong bahwa daerah-daerah di masing-masing daerah tadi itu, terutama dalam konteks pentahelix, terutama di aspek government itu mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro pemuda. Ya, kebijakan utama itu menjadi penting untuk menghela ini Pak Sar, menghela unsur pentahelix yang lainnya. Komunitas misalnya, kemudian university misalnya, media atau pelaku usaha. Dan ini kami sudah melakukan itu, mulai seperti itu dan ingin memasifkan Pak Syahrul ya. Ada juga kami punya contoh baik di salah satu kabupaten yang bisa menjadi contoh. Nah,
dalam konteks ini sebetulnya ini juga pekerjaan literasi Pak Sarul. Bagaimana meliterasi seluruh elemen pentahelik itu bisa berkolaborasi Mbak Rintas. Ternyata untuk berkolaborasi itu literasinya panjang. Gitu. Tidak sekedar literasi tetapi tidak sekedar paham, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya. Saya kebetulan sebagai analis kebijakan ahli utama Mbak Rintas, Pak Sahrul Bayan, saya memandang ya kalau misalnya policy atau program atau literasi atau apa itu ada aspek-aspek yang saat ini masih lemah dilakukan. Apa? Yaitu di aspek advokasi kebijakan. Kami menyadari di tingkat pusat, Kemenpora pun juga begitu Pak Sahrul Bayan, pada saat misalnya memiliki sebuah program, itu tidak tuntas langkah-langkah strateginya itu disusun sampai ke level advokasi seperti apa. Jadi seakan-akan kalau sudah membuat program, misalnya contoh di bidang keolahragaan ya, ada namanya DEBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Sebagian kami memandang bahwa oh sudah ada DEBON-nya, berarti otomatis olahraga akan maju. Nggak bisa. Harus ada sampai implementasi, harus sampai daerah siapapun cabang olahraga itu diliterasi bagaimana cara bekerjanya dan sebagainya itu menjadi. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Sarul tadi, ini PR buat kita bersama-sama ya, bahwa memberikan apresiasi itu bisa menjadi salah satu upaya literasi. Siapa yang bisa menjalankan proses literasi yang baik, kita patut berikan reward, kita patut diberikan apresiasi. Cuman kita harus pintar-pintar ya, di sisi mana yang perlu kita apresiasi. Kalau misalnya kita apresiasi yang di ujungnya, nanti lupa prosesnya, ternyata prosesnya tidak terkawal dengan baik dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang amat. Intinya apresiasi itu iya, cuman sekarang kita geser Pak Sarul ke arah prosesnya, kita dorong kabupaten kota, provinsi itu membuat rancangan rencana aksi daerah untuk pelayanan kepemudaan. Literasi perpustakaan bisa masuk di situ. Apa yang tadi Mbak Rintas akan kemukakan itu juga bisa masuk menjadi agenda di level daerah. Kira-kira kayak gitu Pak Sarul. Terima kasih atas feedbacknya. Nanti saya sampaikan juga ke pimpinan ya untuk atensi dari Pak Sarul berkaitan dengan reward KLP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Mudah-mudahan teman-teman di Sukabumi bisa menyimak dan saya juga pun bisa berkontribusi karena saat ini saya berada di Kota Sukabumi Om. Pak Bersama Joko, teman saya di siap. Duta Baca ya. Siap, terima kasih Om. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Imam Gunawan dan atas jawaban dari pertanyaannya. Baik, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Akan saya langsung sebutkan namanya. Mohon untuk Teh Putri bisa membantu saya. Atau kalau tidak ada yang bertanya, saya lagi Pak yang bertanya. Boleh Pak? Bagaimana, ada lagi yang mau bertanya? Kalau gitu saya dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya di belakang silahkan. Saya ini sangat menarik Pak, kalau tentang generasi Z, tentang literasi. Karena saya juga berjalan itu tidak linear dengan pendidikan saya ya Pak. Saya pendidikan saya dokter, saya ambil magister manajemen rumah sakit, tapi sekarang hari ini saya bekerja sebagai guru SMK. Saya ada di sekolah karena saya senang sekali bersama generasi Z dan saya menjadi seorang penulis. Yang saya banyak temukan pada generasi Z tadi tentang critical thinking dan problem solving. Jadi kita ini kan Pak sekarang sudah bercampur ya istilahnya, kita dalam satu lingkungan itu kita sudah bercampur dengan generasi, bahkan baby boom pun masih ada. Tahun 50, 40 ke atas mereka masih ada dan istilahnya sudah bergabung juga dengan generasi Z. Ada pola pikir Pak, mungkin yang membuat generasi Z ini kurang bisa maju. Salah satunya seperti yang saya alami secara pribadi Pak. Orang tua saya pernah sangat terpukul ketika praktek. Mereka bilang, langkah menurut generasi X, tapi saya tidak memukul rata semua ya Pak. Menurut generasi X bahwa bertahan dalam suatu pekerjaan, bertahan dalam suatu kelinieran, itu adalah salah satu bentuk pertahanan mental yang sangat kuat. Sementara generasi Z dan generasi milenial mereka lebih memilih
kenyamanan. Jadi bisa jadi Pak, mereka baru 3 tahun bekerja, mereka pindah lagi. Tapi mereka itu mencari, mengeksplorasi diri mereka bahwa dengan pindah pekerjaan mereka menemukan hal yang baru. Mereka tidak hanya belajar dari satu hal. Tapi mungkin yang saya lihat Pak, bagaimana sih Pak caranya nih kita sebagai generasi di atas generasi Z bisa memberikan pemahaman kepada mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi kita bisa menyamakan persepsi antara generasi X, Y, dan Z tentang perubahan-perubahan sistematis yang terjadi pada pola-pola pikirnya mereka. Karena mereka akhirnya tidak bisa problem solving dan critical thinking, Pak. Mereka tidak bisa berpikir secara cepat karena mereka merasanya saya terkekang oleh aturan-aturan orang tua, aturan-aturan yang lebih tua dari kami gitu. Padahal mereka bisa mengeksplor diri mereka dan mereka punya bakat yang luar biasa sekali sesungguhnya. Baik Bapak, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Wah ini Mbak Rintas, pertanyaannya keren ini dan saya juga mungkin jawabannya agak fundamental. Yang pertama tentang bagaimana cara ya, menumbuhkan kemampuan critical thinking maupun problem solving. Itu yang pertanyaan pertama. Tentu saja kita bisa, misalnya kalau critical thinking itu adalah bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan secara kritis ya, bisa menganalisa secara reasonable gitu. Maka sebenarnya kemampuan berpikir kritis itu kan bisa diturunkan di dalam berbagai macam langkah-langkah strategiknya untuk menghasilkan seorang itu kritis. Misalnya anak-anak yang nggak kritis, yang biasanya apatis, yang biasanya nggak kreatif itu, mungkin kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk merubah paradigma itu. Misalnya yang cepat, misalnya Bu kita pasti memahami lah, ada metode-metode game misalnya, metode-metode simulasi-simulasi. Ya, itu bisa dipakai. Tentu saja tidak hanya single approach ya, ada approach yang lain yang bisa, tapi intinya ke sana. Kita bisa belajar misalnya bagaimana langkah-langkah menumbuhkan kemampuan critical thinking. Kemudian yang berikutnya, nomor 2 yaitu tentang problem solving. Problem solving itu juga sama, ada kaitan dengan critical thinking ya. Masalahnya seperti apa, bagaimana mencari solusinya. Nah ini tentu saja kalau kita berbicara problem solving, itu yang seringkali seseorang yang tidak bisa memecahkan persoalan, bisa jadi dia tidak memiliki pengetahuan cukup tentang persoalan itu. Maka pendekatannya, kalau begitu kita coba bikin informasi-informasi, penjelasan-penjelasan yang membuka cakrawala itu. Bagaimana problem itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini kira-kira ada metode-metode yang bisa dipakai oleh Mbak Rintas. Seharusnya Mbak Rintas juga sudah memegang lah metode itu ya. Itu bisa dilakukan dengan misalnya dengan peer group yang didesain khusus untuk itu. Ada kok. Nanti bisa kita ngobrol lagi lebih lanjut lagi. Kemudian yang tentang linear tadi Mbak. Yang linear tadi kalau saya melihat ya, pendidikan itu kalau level sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi S1. S1 itu adalah identik yang zaman dulu itu membuat skripsi. Membuat skripsi itu adalah problem solving menurut saya. Bagaimana mengamati, bagaimana mengidentifikasikan, kemudian bagaimana membuat analisa, baik mungkin kuantitatif atau kualitatif, kemudian menyusun berbagai macam rumusan-rumusan, kemudian sampai kesimpulan dan sampai membuat rekomendasi. Nah, saya melihat kemampuan S1 itu adalah kemampuan itu, generik. Nah, kalau S1-nya di bidang kedokteran, maka problem solving-nya yang dilatih bidang kedokteran. Betul Mbak Rintas ya? S1 dokter, sarjana kesehatan itu pasti mendiagnosa, memegang orang, melihat gejalanya seperti apa, kemudian setelah gejala seperti ini dikaitkan dengan konsep, dengan referensi, dengan ilmu-ilmu kedokteran, kemudian kalau seperti ini dipilihlah yang paling tepat, tidak seperti itu. Ini kalau mendiagnosa itu mungkin kalau deskripsi mungkin masuknya di
di bab 2 atau bab 3 gitu-gitu. Kemudian ketemu solusinya, kemudian dipraktekkan dan sebagainya. Ada sebuah pola yang generik. Nah, kalau saya belajar ekonomi sama juga. Saya mengamati. Cuman kalau diamati orang ekonomi kan bukan jiwa, bukan diri, bukan Iya, fisik. betul. Tapi yang diamati adalah masyarakat. Kalau saya sebagai misalnya studi di bidang ilmu ekonomi dan studi bangunan, lebih makro. Kalau yang belajar di manajemen lebih meso, lebih ke arah organisasi perusahaan. Kalau yang belajar lebih turun lagi, bisa perilaku ekonomi dan sebagainya. Itu iramanya sama. Saya memandang ya, linear apa enggak linear itu, kalau saya memandangnya justru di apa namanya yang generik tadi, pola generik. Seorang insinyur, dia bisa menyelesaikan persoalan sosial dengan kerangka berpikir problem solving-nya. Seorang dokter, misalnya Mbak Rintas yang S2-nya manajemen rumah sakit, kan sebetulnya sedang menjadi seorang dokter organisasi rumah sakit. Betul. Kalau misalnya Mbak Rintas tiba-tiba sekarang mengajar di SMK, yang diamati adalah kelas. Ya. Bukan kesehatan individu, tapi kesehatan kelompok grup yang namanya kelas. Kelas nggak sehat dan sebagainya seperti apa, kita tahu karena kita menjadi pengajar. Nah, ilmu yang generik itulah problem solving itu yang ada. Semakin ke sini S2 seperti apa, itu kerangkanya juga sama. S3 juga sama, kerangkanya sama. Nah, saya memandang secara fundamental nggak terlalu linear apa nggak linear itu tidak di sektoral, bukan di tematiknya. Linear itu ada di general metodenya, general pattern-nya itu yang menjadi penting. Bukan tidak mungkin seorang ekonom tetapi dia paham banget tentang pendidikan. Karena dia ketemu itu polanya, oh seperti ini. Adapun detail-detailnya ya udah, kalau nanti saya sebagai seorang ekonom tiba-tiba masuk dunia pendidikan, saya akan belajar konsep seperti apa dengan menggunakan kerangka berpikir seperti itu, kemudian referensinya menyesuaikan. Meskipun pada saat saya kuliah S1, saya tidak belajar referensi kesehatan. Nah, hemat saya tidak perlu dihiraukan. Seperti itu. Contoh misalnya, saya punya anak perempuan, lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. Jurusannya apa? Public Relation. Kemudian dia coba lamar, nggak nyaman. Akhirnya apa? Karena dia basicnya dari sekolah agama, maka dia punya kemampuan baca Al-Quran, akhirnya dia mengambil sertifikat sebagai pelatih Al-Quran. Apa hubungannya melatih membaca Al-Quran dengan public relation? Ternyata sama. Pengajar Al-Quran adalah public relation untuk Al-Quran. Bagaimana dia menjembatani Al-Quran itu bisa dikenal oleh orang masyarakat. Kalau public relation yang dipelajari di kampus, maka public relation bagaimana menjadi kehumasan untuk sebuah organisasi perusahaan. Nah, kalau misalnya seorang pendakwah, oh dia PR. PR-nya apa? PR-nya agama. PR-nya value itu seperti itu. Nah, saya sekarang Mbak masuk ke fungsional analis kebijakan. Itu melekat banget. Melekat di dalam kerangka itu. Jadi apapun background-nya kita tidak menjadi hal masalah. Saya tidak peduli apakah linear apa enggak linear dan sebagainya. Kalau nggak salah Mbak Rintas, beberapa waktu yang lalu untuk di dunia pendidikan dosen sempat ada persyaratan yang linear ya. Berikutnya kemudian tidak. Kemudian sempat Pak Profesor Muhammad Nasir pernah ini ya, mengkoreksi ya, nggak linear nggak apa-apa gitu ya. Iya betul sekali Pak, betul. Linear apa nggak linear adalah cara pandang. Suatu ketika kita sekarang sedang mempersoalkan linear, tapi next time mungkin 2 periode yang lalu itu sangat tidak dibutuhkan, karena yang dibutuhkan kompetensi. Betul sekali Pak. Itu Mbak Rintas, mohon maaf kalau saya salah. Ya, saya sangat tertarik sekali Pak. Betul, dari awal membahas tentang generasi Z tadi dengan kelinearitas. Ya. Bahwa sampai hari ini saya belum pernah tapi 2 tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
belum pernah langsung bisa misalnya ada lamaran kerja harus yang linear, harus yang linear, harus yang linear. Makanya saya ngambil pendidikan ke Magister Manajemen di Rumah Sakit. Tadinya saya pengen ngambil ke manajemen bisnis sebenarnya Pak, karena saya memang seorang entrepreneur. Ya, tapi itu Pak, pemikiran generasi X, Y, dan Z yang mungkin membuat lingkup generasi Z susah bergerak. Seandainya generasi X semua terbuka seperti Bapak, mungkin generasi Z menurut saya akan terlepas dari rasa depresinya ya Pak. Karena mereka itu rata-rata yang saya lihat adalah bebas berekspresi. Mereka itu punya bakat-bakat di luar ekspektasi kita dan di luar dari kelinearan pendidikan mereka. Bahkan banyak teman-teman saya Pak yang hari ini mereka tidak praktik jadi dokter, tapi mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang jadi pembisnis, ada juga yang mereka bahkan jadi digital jadi konten kreator. Mereka tidak praktek, mereka memilih untuk jadi konten kreator. Bukan masalah menghasilkannya, tapi passionnya mereka di sana. Mereka punya personal brandingnya mereka di sana. Personal branding saya sebagai seorang penulis Pak, saat saya bilang bahwa pendidikan saya dokter, saya bilang itu pendidikan, tapi passion saya adalah di literasi, passion saya di sini gitu. Jadi mungkin menurut saya mungkin ini salah satu pendapat ya Pak. Mungkin generasi Z bisa menjadi lebih baik lagi setelah kita bisa ada harmonisasi antara generasi X, Y, Z dan juga baby boom. Mungkin itu Pak. Ada lagi mungkin Saya boleh sebagai nanggapi, Mbak? closing. Ya, boleh, Saya boleh, Pak. boleh nanggapi ini karena yang Boleh, pernyataan Mbak Rintas yang terakhir itu sangat saya concern ke situ. Concern ke situ misalnya seakan-akan ya kesannya adalah bahwa karena generasi saya tidak bisa memahami anak saya, maka yang saya salahkan adalah anak saya. Saya ngawur gitu. Maka sebaiknya menurut saya adalah tadi Mbak Rita sudah ini karena paradigmanya seperti ini, maka paradigma itu juga harus diikuti perubahan paradigma secara simultan. Kalau guru misalnya pendidik di kelas atau mentor di komunitas anak-anak milenial, maka jangan pernah sekali kita mempunyai frame, mempunyai skeptik gitu ya, pandangan seperti memaksakan itu tidak seperti itu. Berarti kita yang perlu kita rubah. Diri kita sebagai mentor, sebagai guru yang perlu merubah metodenya, berpikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya saya ketemu caranya bagaimana merubah itu. Gitu. Sehingga yang terjadi bukan konfrontasi antara pemikiran, tapi yang terjadi adalah kita mencari adjustment, kita mencari titik-titik penyesuaian ya, sehingga nanti bisa ketemu maksimalnya. Kalau tadi misalnya Mbak Rintas menggambarkan misalnya tipis sekali kayak selaput yang tipis. Bukankah sutra itu tipis lembut? Tapi sutra itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita saja barangkali, mohon maaf kalau saya boleh berpikir agak merdeka itu, mungkin kita yang belum melihat kekuatan yang tipis sekali itu, yang kita pandang sebagai tipis itu, ternyata dia memiliki kegunaan, punya potensi yang luar biasa sekali untuk kita optimalkan hal yang kita pandang tipis tadi itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah ini membutuhkan yang namanya wisdom, membutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Arabnya membutuhkan pengetahuan yang hikmah, yang mampu mengambil saripati kemudian bisa menerjemahkan ke dalam langkah-langkah itu. Ini pendapat untuk kita diskusikan lebih lanjut dengan Mbak Rintas ke depan seperti apa itu. Bapak, terima kasih Mbak Rintas. Ya, terima kasih banyak Bapak. Seru sekali hari ini. Mungkin karena waktu juga mungkin nanti bisa bertanya pada Bapak Imam di setelah Zoom ini mungkin ya Pak, kita bisa lanjutkan ya Pak. Silaturahmi tidak boleh terputuskan ya Pak ya. Walaupun nanti di ujungnya adakah 100 silaturahmi kita tidak boleh terputus. Bangga Bapak Imam Gunawan untuk closing statement sebelum acara ini ditutup. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Rintas. Closing statement saya adalah mari kita menjadikan diri kita saat ini pada posisi ini itu kita lakukan dengan cara yang terbaik. Karena kita tidak tahu di depan seperti apa.
kita bisa merancang ke depan seperti apa. Tapi kita tidak tahu seperti apa yang terjadi. Kita berusaha mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan pemahaman tentang konsep perencanaan yang kita miliki. Tapi di sisi sebelah sana ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak-kehendaknya, dengan kekuatan-kekuatannya, atau kekuatan-kekuatan kehebatan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita rancang ini bersesuaian dengan kehendak-kehendak Tuhan itu, sehingga apa yang kita rancang saat ini, apa yang kita lakukan saat ini menjadi capaian sasaran-sasaran antara yang pada muaranya nanti akan menggiring kita, menggiring adik-adik generasi Z untuk sampai ketemu di muara tahun 2045 dengan kontribusi yang sangat nyata. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, kalau ada hal yang kurang berkenan, salah dan sebagainya, mohon maaf besar-besarnya. Yang terakhir, barangkali ada yang berkeinginan untuk mencatat nomor HP saya terbuka, saya diktekan saja. Mau sekali Pak, boleh Pak? Ya, saya dikte ya, ini termasuk closing statement nih Mbak Rintas. Closing statement paling akhir adalah nomor HP. Saya menjadi orang pertama yang akan menulis Pak. Ini saya sudah siapkan kertas dan pulpen. Silakan ya, saya mulai 0857 1775 6080. Saya sudah catat semua, nama saya Imam Gunawan di kantor Kementerian Pemuda Olahraga. Kalau yang sedang jalan-jalan ke sini boleh main, saya di lantai 5 Bapak, di Bapak Ibu sekalian, teman sekalian di lantai 5. Mungkin kita bisa ngobrol lebih nyaman kalau misalnya kita pas punya waktu, kita bisa makan bakso lapangan tembak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa itu Pak. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak. Seru sekali hari ini. Sampai hari ini masih ada yang bertahan. 67 orang yang ada di dalam Zoom meeting ini semua bertahan Pak, karena seru sekali. Daging katanya kolesterol malah Pak, sampai kolesterol karena saking dagingnya materi ini Pak. Baik, terima kasih juga untuk para hadirin audiens. Saya Rintas mungkin pamit undur diri. Saya kembalikan kembali kepada MC Kak Indra Aris Oktariawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tasya sudah memandu acara dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Bapak Imam Gunawan SEMAP. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar kali ini, webinar kali ini membahas tentang generasi Gen Z sudah terlaksana dengan baik. Kak Tasya, Pak Imam juga mungkin nanti kita bisa ngobrol ya Pak ya terkait dengan program selanjutnya. Kebetulan juga saya alumni dari PPAP 2013, mungkin nanti akan ngobrol lagi tentang program dari berkelanjutan. Saya ada pantun Kak Tasya untuk closing kali ini. Ya, pantunnya adalah dalam perut terdapat lemak karena keseringan mengumpat sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat. Begitu. Ini ya Rabbal Alamin. Kenapa harus dibawanya lemak? Terima kasih semuanya. Ya, baik, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kegiatan hari ini, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Kak Tasya, dan terima kasih Mbak Putri. Terima kasih juga untuk para Bapak Ibu dari Diarpus Indonesia sudah mengikuti webinar kali ini. Saya Indra undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pamit. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Sama-sama, makasih juga semuanya. Assalamualaikum. Ya,